kemben gitu, tapi itu dari dokter. Itu jadi sehari-harinya dia pakai itu. Ya alhamdulillah sih eh, sampai saat ini terus terus bisa beraktivitas secara normal. Tapi kalau Tata sendiri gimana sih merawat kesehatan? Maksudnya kayak Biar kuat prima atau gitu. biar sehat dan Kalau ya aku sih karena aku mungkin seneng berjemur ya, karena tulang itu kan memang hubungannya katanya harus harus banyak jemur, harus kena matahari, terus juga harus eh, biar si oli-olinya itu sendi-sendinya tetap prima. Di umur seaku ini ya jangan berhenti bergerak, terus berjalan. Apalagi aku kan aktif nari itu dari kecil. Jadi aku nggak yang di umur yang pensiun lah istilahnya, terus aku berhenti nari, enggak, aku tetap nari, aku tetap jalan pagi, tapi nggak over apa ya, nggak over treatment. Over treatment tuh kayak over olahraga, over segalanya. Jadi harus tahu diri gitu, di umur segini oh harus cuman sekian langkah, di umur segini harus cuman sekian menit dalam satu harinya gitulah. tapi kalau kayak gitu biasanya Tata ada ini nggak sih coach sendiri gitu yang kayak memang khusus untuk Dulu ya, dulu sempat ada coach, terus ya kan udah ada ilmu tuh. Ya udah saya terapkan lah ilmu-ilmu yang pernah saya dapat dari coach saya. Sekarang sih udah sendiri aja. kalau anak sendiri karena apa Anak ya tadi itu genetik sih, kalau skolosis itu kan genetik. Jadi ya kita tidak bisa hindari. Tapi alhamdulillah diketahui sejak dini lah. Jadi bisa bisa diperbaiki. Tapi kalau misalkan kayak ibu saya kan ketahuannya udah tua, udah sepuh. Ternyata dia skolosis gitu kan. Ya udah gitu kan. Cuman dia suka jadi nggak bisa miring kalau tidur tuh, ya jadi nggak bisa miring ke kanan ya, karena dia dari sebelah kanan gitu benjolnya. Jadi bentuknya tuh kan gitu. Kalau di umur sekarang ada mengatur pola makan juga nggak sih, Teh? Mungkin sih. Oh iya banget, pokoknya tuh di umur 55 nih bener-bener pola makan. Ya udah aku sih intermittent aja, lebih ke atau skip, salah satu skip makan, mau breakfast atau makan malam yang di skip. Kalau sarapan skip boleh makan malam, tapi kalau makan malam skip ya aku harus breakfast. Kan bagaimanapun asupan harus tetap dipertimbangkan, jangan sampai terlalu nggak makan nanti kayak aku dulu gitu, sakit lagi tuh, terlalu tahan makan, terlalu diet berlebihan akhirnya sakit juga. Jadi harus balance, harus sesuai ya kalau bisa ada dokter gizi yang menyertai itu lebih bagus. tapi kalau makanan sendiri ada nggak sih Teh makanan tertentu yang Tata konsumsi lebih banyak Untungnya aku ini kan dari lahir nggak suka daging. Jadi aku memang yang namanya daging-dagingan aku nggak suka. Bukannya diet, tapi memang nggak suka. Terus nggak suka nasi putih. Jadi ya udah, alhamdulillah gitu. Ya udah, nggak ada pantangan. Terus nggak suka santan juga. Jadi yang orang-orang diet itu ya aku memang nggak suka dari lahir. Ya udah aman, aman banget. Tapi kalau untuk menjaga suara seperti apa, Teh? Menjaga suara ya, menjaga suara adalah pantangannya jangan kurang tidur. Harus tidur cukup, udah suara baru bisa prima. Tapi kalau udah benar-benar begadang, tidurnya kurang, udah suara ya gerebeg. kalau dari Tata tergantung nggak kalau misalnya menjaga suara juga menjaga makan atau apa yang dikonsumsi Sebenarnya sih kalau kalau nanya ke dokter THT itu kan makanan sama pita suara itu salurannya beda sebenarnya. Tapi memang kayak aku juga memang kayaknya kayak ter apa ya, kayak kena sugesti ya, benar, kayak kena sugesti aja gitu. Mau nyanyi tuh benar-benar aku stop dingin, air dingin atau makanan dingin, benar-benar stop gorengan tuh kalau mau nyanyi. Setelah nyanyi hajar makan lagi gitu, ya sugesti aja sih. Teh Dewi kita itu termasuk orang yang ini nggak sih suka medical check up kan gitu atau rutin? Oh ya, aku memang dari keluarga yang sangat aware dengan kesehatan, jadi kayak medical check up, healthy check up setiap 1 tahun sekali saya selalu lakukan. Jangan sampai enggak. Jadi jangan takut. Kok orang-orang tuh kadang suka takut nanti ketahuan sakitnya ini. Justru kalau aku lebih baik diketahui dini, jadi bisa antisipasi sejak awal. Jadi cost-nya atau biayanya pun
akan lebih sedikit dibanding kita udah ketahuan sakit parah gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita, oh ini kayaknya ibu nih misalkan bakal kolesterol, jaga. Nah kan enak tuh dibanding, ibu kolesterol tinggi, akhirnya harus obat lah, harus diet makan lebih kan. Nah dengan medical check up dan healthy check up keseluruhan minimal 1 tahun sekali kan kita jadi tahu pola makan, pola hidup kita sehari-hari yang kita bisa tentukan tuh bisa terarah dari medical check up. Aku termasuk orang yang aware. Sejauh ini hasil medical check up? Alhamdulillah sejauh ini kemarin terakhir aku medical check up sampai gen check up tuh sekarang ada check up dari air liur. Hasilnya kalau di medical check up ternyata ditambah lagi gen check up itu jadi lebih lebih detail gitu. Lebih detailnya nih ternyata aku butuh vitaminnya tuh keluar di situ. Yang nggak boleh vitamin tuh dari gen check up itu, jadi hormon tuh kebaca tuh di gen check up. Jadi kalau medical check up aku alhamdulillah nggak ada sesuatu apapun, alhamdulillah sampai atas sampai bawah sampai dalam-dalaman alhamdulillah nggak ada gangguan apapun. Terus nah gen check up ini dari air liur itu ketahuan tuh aku yang nggak boleh kopi, aku doyan kopi. Terus nggak boleh makanan yang terlalu pahit, aku doyannya makan pahit kayak pare kayak apa tuh aku doyan. Ternyata ya itu alhamdulillah tuh sekarang ada. Jadi kalau aku terlalu makan pahit jadi bakal bakal keluar lah hormon aku yang jelek gitu, yang sangat tidak bikin seimbang tubuh. Terus kayak misalkan aku nggak boleh terlalu banyak manis-manis nih karena aku ternyata mungkin di umur segini ya bakal nanti takutnya ada diabetes gitu. Nah tapi Teh Dewi kita tuh termasuk yang nurut nggak atau Nurut, namanya suka? aku orangnya nurut, aku penurut banget. Terus Alhamdulillah. kayak suka lari gitu akhirnya minder. Ya mungkin kalau dulu tiap hari, sekarang ya mungkin jadi seminggu sekali lah gitu. Udah cukup lah kepahitan hidup ini ya. Oke, makasih ya. Yuk.